Nah, jadi dari sisi ini kita harus berterima kasih kepada Belanda karena menyatukan Indonesia dan mewarisi sebuah wilayah yang besar yang kita kenal sekarang sebagai Indonesia. Dan mungkin karena itu juga setiap kali para pemain kita menyanyikan lagu Tanah Airku, itu ada perasaan yang luar biasa, ada emosi yang luar biasa, karena lagu ini bercerita bukan tentang negara, lagu ini bercerita bukan tentang pemerintahan, tapi tentang tanah air Indonesia, tanah air Hindia Belanda, tanah air Nusantara. Halo, selamat datang kembali. Apa kabar? Sudah agak lama saya tidak mengupload video karena kesibukan dan agak kurang sehat dalam beberapa hari terakhir. Hari ini saya mau menyempatkan diri untuk mengupload video, dan karena sedang euforia pertandingan sepak bola beberapa hari yang lalu, saya ingin membahas tentang bagaimana sikap kita terhadap Belanda. Kalau kita lihat sekarang, publik kita bisa menerima para pemain keturunan atau pemain diaspora. Dulu di awal-awal ada banyak sekali perdebatan, bahkan perdebatan antara yang pro dan kontra cenderung sangat keras. Bahkan saya perhatikan di media sosial, perdebatan itu berujung pada perundungan, saling memaki, dan seterusnya. Nah, belakangan saya melihat atmosfer yang muncul di publik adalah publik Indonesia secara umum bisa menerima para pemain keturunan dan auranya sangat positif. Secara umum, para pendukung sepak bola Indonesia, pendukung timnas, umumnya merasa senang dengan pencapaian kita, apalagi kita sekarang sedang berusaha untuk masuk Piala Dunia pada 2026 nanti. Dan kita berharap semoga Indonesia bisa lolos pada Piala Dunia nanti, karena ini berarti pencapaian luar biasa untuk pertama kalinya Indonesia sebagai negara merdeka ikut Piala Dunia. Memang dulu sebelum kita merdeka, ketika Indonesia masih berada di bawah pemerintahan kolonial, masih bernama Hindia Belanda, kita pernah sekali ikut Piala Dunia. Nah, saya ingin bicara tentang bagaimana sikap kita secara umum terhadap Belanda. Kalau kita perhatikan, sebetulnya hubungan kita dengan Belanda itu seperti hubungan benci tapi rindu. Pada satu sisi kita diajarkan sejak kecil untuk benci terhadap penjajahan, benci terhadap kolonialisme. Dan setiap kali kita belajar tentang Pancasila, belajar tentang hal-hal yang terkait dengan nasionalisme, yang ditekankan adalah benci terhadap penjajahan. Dan itu menjadi salah satu pesan, atau saya kira pesan penting dari pembukaan Undang-Undang Dasar kita, bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Dan setiap kali kita membaca frase itu, kita menekankan aspek untuk membenci segala bentuk kolonialisme. Nah, sekarang ini tentu saja hubungan dunia itu sudah berubah, hubungan antar bangsa itu sudah berubah. Dunia semakin terbuka, dunia semakin terhubung, dan jangan lupa bahwa ada perbedaan generasi. Manusia yang ada sekarang berbeda dari manusia 2 atau generasi sebelumnya. Sentimen yang dirasakan oleh orang-orang tua kita dulu
tidak lagi kita temukan atau tidak lagi kita rasakan sekarang ini. Jadi retorika benci terhadap Belanda, retorika benci terhadap asing itu sudah jauh menurun. Karena yang kita benci atau yang dibenci oleh orang-orang tua kita dulu juga sudah berubah. Belanda yang kita saksikan sekarang betul-betul berbeda dari Belanda yang dulu dihadapi oleh orang-orang tua kita. Ya, dulu setiap kali generasi tahun 40-an atau bahkan sampai generasi 60-an, kalau mendengar kata Belanda, ya yang terbersit di kepala kita adalah kebencian karena Belanda diasosiasikan sebagai negara kolonial. Nah, tetapi generasi sekarang melihat Belanda tidak lebih dan tidak kurang sebagai bagian dari negara-negara di Eropa. Sama seperti kita melihat Inggris, Prancis, Jerman, dan negara-negara lain. Itulah sikap umum masyarakat terhadap Belanda. Karena itu ketika ada isu tentang ide untuk mengadopsi pemain-pemain keturunan Belanda, sebetulnya secara umum sentimen itu sudah jauh berkurang. Yang kita hadapi bukan lagi Belanda dalam pengertian negatif seperti dulu, tetapi yang kita hadapi adalah sebuah hubungan yang sama sekali berbeda, sebuah situasi yang tidak lagi sama. Nah, apalagi kalau kita lihat sekarang dalam suasana demokrasi, dalam suasana kebebasan, orang bebas mengekspresikan pandangannya dan orang juga punya kebebasan untuk membandingkan suatu negara dengan negara lain. Saya kira retorika penjajahan, retorika kolonialisme itu sudah tidak terlalu berarti ya. Apalagi sekarang orang bicara tentang kolonialisme lokal atau pemerintahannya lokal yang represif terhadap rakyat sendiri, itu sering dianalogikan dengan kolonialisme. Seperti yang mungkin kalian tahu, dulu Bung Karno atau Presiden Soekarno pernah mengatakan, perjuangan saya melawan kolonialisme itu jauh lebih mudah daripada perjuangan generasi kalian nanti. Karena yang akan kalian lawan adalah bangsa sendiri. Perilakunya persis seperti kolonial, menyengsarakan masyarakat, dan perilakunya sama persis dengan dengan pemerintahan kolonial atau bahkan lebih buruk dari itu. Nah, dalam beberapa tahun terakhir misalnya, masyarakat sipil mengkritisi atau memprotes perilaku kekuasaan yang dianggap mirip dengan kolonialisme. Nah, ada satu faktor lagi yang harus kita pertimbangkan ketika kita melihat Belanda. Maksud saya, kita tidak mesti melulu melihat Belanda sebagai negara yang pernah menjajah kita. Tetapi kalau kita melihat dengan perspektif lain, misalnya bahwa kolonialisme atau negara-negara kolonial secara umum adalah pencipta negara-negara modern. Saya tidak hanya berbicara tentang Indonesia, tapi sebagian besar negara di dunia setelah Perang Dunia Kedua itu diciptakan oleh kolonialisme. Coba perhatikan negara-negara di Timur Tengah. Ya, 80% lebih negara-negara di Timur Tengah itu diciptakan oleh Inggris dan Prancis, oleh negara-negara kolonial. Sebelumnya tidak ada, kita tidak pernah mengenal negara Kuwait, negara Oman, negara Jordan atau Yordania, karena sebelum Perang Dunia Pertama, itu cuma ada dua negara yang merdeka di kawasan Timur Tengah, yaitu Iran dan Turki Ottoman. Itu dua negara yang bebas dari sentuhan kolonialisme Eropa. Nah, baru setelah Perang Dunia Pertama ada beberapa negara yang mulai merdeka, dan setelah Perang Dunia Kedua semakin banyak negara yang merdeka di sana. Dan semua negara baru itu diciptakan oleh kolonialisme.
Jadi dari sisi itu, negara-negara kolonial menciptakan negara-negara baru, termasuk Indonesia. Ya, kita sering berdebat tentang sejarah atau asal-usul Indonesia. Kita bisa mengatakan bahwa masa lalu Indonesia adalah kerajaan-kerajaan Nusantara. Ada Majapahit, ada Singasari, ada Sriwijaya, dan seterusnya. Tetapi kerajaan-kerajaan itu bukanlah Indonesia. Kerajaan-kerajaan itu baik secara wilayah maupun budaya maupun sistem politik bukanlah Indonesia. Indonesia kalau kita mau jujur sepenuhnya adalah ciptaan atau bentukan kolonial. Ini adalah aturan internasional yang berlaku di mana-mana pada saat itu, bahwa wilayah atau kedaulatan suatu negara itu adalah warisan dari peninggalan kolonial. Jadi kenapa kita memiliki wilayah yang sangat luas? Penjelasannya cuma satu, karena kita mewarisi wilayah yang pernah disatukan oleh Belanda. Dan itu juga yang menjelaskan kenapa di Pulau Kalimantan ada negara yang berbeda. Ada dua negara di sana, ada Malaysia dan Brunei. Kalau kita mengikuti logika dan mengikuti sejarah masa lalu kita, harusnya Brunei dan dua wilayah atau negara bagian Malaysia, yaitu Sabah dan Sarawak, itu menjadi bagian dari Indonesia. Harusnya kan begitu, karena pada masa silam itu adalah bagian dari Nusantara yang kita imajinasikan, yang kita bayangkan sebagai Nusantara. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Karena Sabah dan Sarawak juga Brunei adalah jajahan Inggris, maka mereka kemudian menjadi negara yang terpisah. Nah, jadi dari sisi ini kita harus berterima kasih kepada Belanda karena menyatukan Indonesia dan mewarisi sebuah wilayah yang besar yang kita kenal sekarang sebagai Indonesia. Nah, itu satu hal saya kira yang harus kita ingat, bahwa Indonesia itu adalah ciptaan kolonialisme yang tentu saja diusahakan lewat perjuangan. Itu tanpa perlu dikatakan bahwa setiap negara-negara yang merdeka di dunia diusahakan lewat perjuangan, baik perjuangan bersenjata maupun perjuangan diplomatik. Nah, dari sini saya mau bicara tentang konsep tanah air. Kalau kita perhatikan, para pemain keturunan kita sebetulnya ada dua jenis. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai diaspora. Mereka yang ayah atau ibunya itu berdarah Indonesia, ya, ayah, ibu atau kakeknya betul-betul berdarah Indonesia. Misalnya seperti pemain Jay Itzes, Shane Patinama, kemudian Ragnar Oratmangun. Itu adalah para pemain keturunan yang baik ayah atau ibunya atau dari pihak kakek atau neneknya itu punya darah Indonesia. Nah, ini yang disebut sebagai diaspora. Artinya ada orang tua mereka yang pernah tinggal atau lahir di Indonesia kemudian hijrah atau menetap di negara lain, khususnya di Belanda. Nah, ada juga yang bukan keturunan tetapi mempunyai ikatan dengan Indonesia atau mempunyai ikatan dengan Hindia Belanda, Indonesia sebagai tanah air. Salah satu contohnya adalah Martin Pas, ya, kiper yang fenomenal. Dia itu bukan pemain keturunan dalam pengertian seperti para pemain lainnya, karena ayah ibunya adalah seorang Belanda dan neneknya. Nah, neneknya ini yang punya darah Indonesia dalam pengertian bahwa dia lahir dan besar di Indonesia, ya. Nah, jadi generasi pertama atau generasi terakhir orang-orang Belanda yang masih menetap di Indonesia, ketika orang-orang tua mereka secara turun-temurun ada di sini dan kemudian
Indonesia merdeka dan sebagian orang Belanda kemudian melarikan diri atau diusir atau secara sukarela pindah ke negara mereka. Nah, tetapi ada ikatan emosional generasi terakhir itu dengan Indonesia. Ya, yang mereka bayangkan adalah Indonesia sebagai tanah air, yang mereka bayangkan adalah Indonesia sebagai tempat kelahiran mereka. Neneknya Martin Paz misalnya sering bercerita kepada Paz bahwa dia mengimpikan masa kecil dia tinggal di sebuah daerah yang penuh dengan pengalaman yang indah, melewati masa kecil yang sangat manis, dan memori atau kenangan indah itu dia ceritakan kepada Paz, dan dia ingin sekali bahwa cucunya bisa membela tanah air tempat dia lahir, tempat dia dibesarkan, tempat dia memiliki memori-memori atau kenangan-kenangan indah. Nah, itu ikatan terhadap tanah air. Jadi kalau kita melihat suatu negara, kita harus membedakan antara negara, pemerintahan, dan tanah air. Yaitu tiga hal yang berbeda. Negara adalah sebuah struktur atau sistem politik di mana ada pemerintahan, ada wilayah, dan kedaulatan. Itulah negara. Sementara pemerintahan itu bisa berubah-ubah. Pemerintahan kolonial, pemerintahan Hindia Belanda, pemerintahan Orde Baru, pemerintahan Orde Lama. Bisa saja suatu pemerintahan di era kolonial itu sangat baik. Bahkan mungkin bisa kita katakan jauh lebih baik daripada pemerintahan di era kemerdekaan. Misalnya kalau kita bicara tentang penjajahan Belanda, era kolonialisme di masa pemerintahan Hindia Belanda, itu berbeda-beda. Ada masa-masa yang sangat sulit bagi masyarakat pribumi, terutama pemerintahan selama era VOC. Karena VOC itu bukan negara, tetapi VOC adalah perusahaan. Jadi kita ini lebih dari 100 tahun itu dijajah oleh company, oleh perusahaan sebetulnya, bukan oleh negara. Belanda sebagai negara baru menjajah Indonesia itu pada abad 19, ya, sekitar 150 tahunan lah pemerintahan Belanda secara resmi menjajah kita. Sebelumnya kita dijajah oleh perusahaan. Nah, karena dijajah oleh perusahaan, maka kita tahu yang namanya perusahaan punya motif yang berbeda dari negara, dan tujuan utamanya perusahaan adalah keuntungan. Dan karena itu kita melihat bagaimana VOC menjajah Indonesia itu sama sekali tidak berorientasi untuk membangun atau memajukan negara ini. Berbeda sekali dengan penjajahan era negara Hindia Belanda, ya. Kita lihat terutama pada masa-masa akhir ketika di Belanda sendiri ada perubahan politik, partai liberal mendominasi parlemen di Belanda. Ketika itulah kebijakan-kebijakan yang lebih humanis, yang kita kenal dengan kebijakan etis itu muncul. Dan kebijakan etis itu diproduksi oleh pemerintahan kolonial yang sangat beradab, yang sangat beretika, yang sangat liberal. Nah, para pemimpin Indonesia, para pendiri bangsa, para aktivis kemerdekaan, umumnya adalah produk pendidikan kolonial. Ya, kita bicara tentang Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, Supomo, dan tokoh-tokoh lainnya, itu semua adalah produk kebijakan etis. Dan kebijakan etis itu dikeluarkan oleh pemerintah Belanda atas desakan kaum liberal di parlemen Belanda sana. Nah, jadi kalau kita perhatikan, tidak semua pemerintahan kolonial itu buruk. Ada sebagian pemerintahan kolonial yang baik, ada yang buruk. Nah, jadi itu, ada negara, ada pemerintahan, ada tanah air. Nah, tanah air menurut saya adalah sesuatu yang lebih netral, sesuatu yang lebih objektif. Dia bisa dicintai oleh siapa saja. Nah, dalam konteks inilah neneknya Martin Paz memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Indonesia. Yang mengikat dia bukan Indonesia sebagai negara atau sebagai pemerintahan, tetapi Indonesia sebagai tanah air. Nah, jadi kalau kita melihat orang-orang
yang punya ikatan dengan Indonesia pada masa lalu, pada masa pemerintahan kolonial di era penjajahan dulu, kita harus mengaitkan itu dengan tanah air. Jadi konsep tanah air di sini mungkin lebih relevan kalau kita bicara tentang para pemain diaspora, para pemain keturunan. Kita mengaitkan mereka dengan Indonesia sebagai tanah air, bukan Indonesia sebagai negara atau Indonesia sebagai pemerintahan. Nah, ini juga berlaku kepada sebagian besar para pemain keturunan yang lain. Jadi keterikatan mereka sebetulnya bukan kepada pemerintahan atau negara Indonesia, tetapi keterikatan mereka kepada tanah air. Saya duga sebagian besar pemain keturunan selain Martin Paz adalah orang-orang yang orang tua mereka itu dulu pada masa silam memiliki sikap politik yang berbeda dengan Republik. Kita tahu sejarah kemerdekaan Indonesia itu diwarnai dengan konflik-konflik dan perang saudara, ada pemberontakan dan ada upaya perlawanan dari beberapa daerah untuk memisahkan diri. Nah, sebagian orang-orang keturunan Indonesia yang ada di Belanda umumnya adalah orang yang hijrah dari Maluku. Itu yang menjelaskan kenapa beberapa pemain kita keturunan Maluku. Kita tahu pada masa silam Maluku itu pernah berusaha untuk memisahkan diri dari Republik, dan sebagian aktivis dan para pejuang yang menginginkan Maluku merdeka itu hijrah ke Belanda, ya. Saya pernah beberapa kali ke Belanda dan menjumpai masyarakat Indonesia di sana sangat beragam sekali. Ada mereka yang dari keturunan anak-anak yang dulunya para orang tua mereka terafiliasi dengan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Ada dari mereka yang orang tuanya pejuang RMS, Republik Maluku Selatan, dan ada beberapa orang-orang Indonesia juga yang pada masa silam orang tuanya sangat kritis terhadap pemerintahan Bung Karno atau pemerintahan awal-awal pemerintahan Soeharto dan seterusnya. Jadi orang-orang Indonesia yang ada di Belanda pada umumnya pada saat itu berseberangan dengan Republik. Tetapi meskipun demikian, saya melihat bahwa masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, termasuk yang ada di Belanda, itu punya ikatan terhadap tanah air yang begitu kuat. Nah, ini yang ingin saya tekankan di sini, bahwa para pemain keturunan atau para pemain sepak bola yang dinaturalisasi itu umumnya adalah memiliki ikatan dengan tanah air, bukan ikatan dengan negara atau pemerintahan. Negara dan pemerintahan bisa berubah-ubah, tapi tanah air Indonesia, tanah air yang bernama Indonesia atau yang bernama Nusantara pada masa lalu atau yang bernama Hindia Belanda itu tidak pernah berubah. Nah, jadi itu yang menjelaskan kenapa para pemain diaspora atau para pemain keturunan kita saksikan di layar televisi ketika mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketika mereka mengumandangkan lagu Tanah Airku, itu begitu emosional, begitu syahdu, karena keterikatan mereka sebetulnya bukan kepada negara atau pemerintahan Indonesia. Keterikatan mereka adalah kepada tanah air yang kita kenal sekarang sebagai Indonesia. Dulu para orang tua mereka mengenalnya sebagai Hindia Belanda atau juga sebagai Nusantara. Nah, karena itu penting untuk kita memahami bahwa ikatan orang-orang yang berada di luar negeri, ikatan kaum diaspora kepada Indonesia, itu bukan ikatan mereka terhadap pemerintahan, bukan terhadap Jokowi, bukan terhadap Soeharto, bukan terhadap Soekarno, tetapi ikatan mereka terhadap tanah air Indonesia. Nah, dari sinilah kita bisa memahami nasionalisme atau sentimen yang dialami oleh Martin Paz, oleh Jai Itzes, oleh Shane Patinama, atau oleh para pemain lainnya itu begitu tinggi. Saya tidak bisa membedakan emosi mereka, sentimen mereka, rasa kekaguman dan kebangsaan mereka dengan para pemain lokal. Karena pada akhirnya kalau ikatan itu pada tanah air,
Tidak ada yang bisa membedakan mana pemain lokal, mana pemain keturunan. Dan mungkin karena itu juga setiap kali para pemain kita menyanyikan lagu Tanah Airku, itu ada perasaan yang luar biasa, ada emosi yang luar biasa, karena lagu ini bercerita bukan tentang negara. Lagu ini bercerita bukan tentang pemerintahan, tapi tentang tanah air. Tanah air Indonesia, tanah air Hindia Belanda, tanah air Nusantara. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh. Sebagai penutup, saya hanya ingin mengatakan bahwa sudah tidak relevan lagi sekarang membeda-bedakan antara pemain keturunan dengan pemain lokal. Apa yang dilakukan oleh PSSI sekarang tujuannya adalah bagaimana membawa nama Indonesia ke panggung internasional. Nah, perjuangan untuk itu bisa dilakukan dengan berbagai macam. Seperti dulu kita melakukan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa, dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, kita juga bekerja sama dengan negara-negara lain. Kita juga menggunakan aktivis dan tokoh-tokoh nasional dari berbagai macam keturunan. Ada keturunan Tionghoa, ada keturunan Arab, bahkan ada keturunan Belanda sendiri. Nah, tokoh-tokoh kemerdekaan ini yang datang dari berbagai rumpun, ini yang melakukan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka itu bukan hanya perjuangan orang-orang lokal. Indonesia merdeka adalah karena perjuangan dari berbagai macam bangsa, dari berbagai macam orang keturunan, dan karena kerjasama inilah kemudian Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Nah, karena itu kita berharap perjuangan tim Indonesia untuk mencapai Piala Dunia nanti itu tidak lagi dicemari dengan sentimen lokal dan non-lokal, sentimen keturunan dan non-keturunan. Buat saya, semua mereka itu adalah warga Indonesia, semua mereka itu adalah orang yang punya ikatan kuat terhadap tanah air Indonesia, dan karena itu mereka layak untuk diberi tempat, mereka layak untuk dihormati, mereka layak untuk diberi kesempatan. Kita berharap semoga jalan Indonesia ke Piala Dunia lancar. Kita jumpa lagi di edisi yang lain. Salam.